Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai kontrasepsi. Sebelumnya, perkenalkan, anggota dari kelompok kami bisa teman-teman lihat sendiri dari slide bahwa kami beranggotakan dari NIM 168114043 sampai 178114104. Jadi, kita langsung masuk materinya ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti melawan atau mencegah, dan konsepsi adalah pertemuan antar sel yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma. Oleh karena itu, pasangan yang membutuhkan kontrasepsi adalah mereka yang aktif melakukan hubungan intim atau seksual, dan keduanya memiliki kesuburan normal, namun tidak menghendaki kehamilan. Nah, umumnya kontrasepsi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP dan non-metode kontrasepsi jangka panjang atau non-MKJP. MKJP meliputi jenis kontrasepsi implan, intrauterine device atau IUD, atau yang lebih dikenal sebagai alat kontrasepsi dalam rahim, metode operatif pria atau MOP seperti vasketomi, dan metode operatif wanita atau MOW seperti tubektomi. Sedangkan non-MKJP meliputi seperti kondom, pil KB, suntik, dan metode lainnya selain dalam MKJP. Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk menggunakan metode kontrasepsi yang efektif, efisien, dan jangka panjang. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih kontrasepsi yang akan digunakan. Faktor bagi seseorang dalam memilih alat kontrasepsi antara lain faktor individual, faktor kesehatan, dan faktor metode kontrasepsi seperti biaya dan efek samping. Selanjutnya adalah insidensi. Pada akhir periode dilaporkan prevalensi kontrasepsi global sebesar 64% atau 41% pada negara dengan pendapatan rendah dan unmet need global bagi perencanaan keluarga sebesar 12% atau 22% pada negara dengan pendapatan rendah. Penggunaan kontrasepsi di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. Berdasarkan laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012, pemakaian alat kontrasepsi secara nasional mencapai 62%. Laporan Riset Kesehatan Dasar 2013 menunjukkan peningkatan keluarga berencana secara nasional yaitu dari 55,8% di tahun 2010 menjadi 59,7% di tahun 2013 dengan dominasi penggunaan kontrasepsi metode non-kontrasepsi jangka panjang hampir 50%. Kontrasepsi suntik menimbulkan masalah kesehatan sebesar 10,7% lebih tinggi dibandingkan dengan kontrasepsi hormonal lainnya seperti pil sebesar 5,5% dan implan 10,6%. Masalah kesehatan yang ditimbulkan antara lain amenor 2,9%, peningkatan berat badan 2,7%, sakit kepala 2,3%, pendarahan 0,3%, penurunan berat badan 0,2%, mual 0,2%, dan kelelahan 0,2%. Studi di Amerika menunjukkan efek samping kontrasepsi suntik tunggal terjadi lebih dari 5% akseptor dan yang paling umum ditemui adalah sakit kepala 11,8%, peningkatan berat badan 8,5%, perdarahan intermenstrual 6,4%, tidak mendapat menstruasi 5,8%, dan penurunan libido 5,1%. Penggunaan jangka panjang kontrasepsi suntik tunggal menunjukkan adanya amenor dan juga pendarahan lebih dari 20 hari pada beberapa akseptor. Kontrasepsi suntik tunggal juga dilaporkan sedikit meningkatkan depresi yang menetap setelah penghentian kontrasepsi. Kontrasepsi suntik kombinasi atau progesteron dan estrogen dikembangkan untuk memberikan kontrol yang lebih baik dari siklus menstruasi dibanding kontrasepsi tunggal progesteron. Menstruasi tidak teratur juga pernah dilaporkan terjadi pada penggunaan kontrasepsi suntik kombinasi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian etiologi. Pemahaman tentang regulasi hormonal dari siklus menstruasi normal sangat penting untuk memahami kontrasepsi pada wanita. Siklus menstruasi dimulai dengan haid pertama kali atau menarche, biasanya sekitar usia 12 tahun dan terus terjadi pada wanita tidak hamil sampai menopause, biasanya sekitar usia 50 tahun. Ada beberapa faktor seperti ras, berat badan, kondisi medis, dan riwayat keluarga dapat mempengaruhi siklus menstruasi. Siklus tersebut meliputi keputihan dari endometrium yang disebut selang. Siklus menstruasi terdiri dari 3 fase. Pertama, folikuler atau preovulasi, kedua, ovulasi, dan ketiga, luteal atau post-ovulasi. Fase-fase pada siklus menstruasi. Siklus yang pertama ada endometrium yang memiliki fase pertama, fase menstruasi. Pada fase menstruasi, endometrium terlepas dari dinding uterus disertai dengan pendarahan. Rata-rata fase ini berlangsung selama 5 hari, namun bisa juga dalam rentang 3-6 hari. Pada awal fase menstruasi, kadar estrogen, progesteron, LH menurun berada pada kadar terendahnya, sedangkan kadar FSH baru mulai meningkat. Selanjutnya ada fase proliferasi. Fase proliferasi merupakan periode pertumbuhan cepat yang berlangsung sejak sekitar hari ke-5 sampai hari ke-14 dari siklus haid. Permukaan endometrium secara lengkap kembali normal sekitar 4 hari atau menjelang pendarahan berhenti. Dalam fase ini, endometrium tumbuh menjadi tebal, kurang lebih 3-5 mm atau sekitar 8-10 kali lipat dari semula, yang akan berakhir pada saat ovulasi terjadi. Pada fase proliferasi, terjadi peningkatan kadar hormon estrogen, karena ini tergantung pada stimulasi estrogen yang berasal dari folikel ovarium. Berikutnya ada fase sekresi atau luteal. Pada akhir fase sekresi, endometrium sekretori yang matang dan sempurna mencapai ketebalan seperti velodru yang tebal dan halus, sehingga endometrium menjadi kaya dengan darah dan sekresi kelenjar. Umumnya, pada fase pasca ovulasi ini, wanita akan lebih sensitif. Sebab pada fase ini, hormon reproduksi seperti FSH, LH, estrogen, dan progesteron mengalami peningkatan, yang membuat wanita mengalami namanya premenstrual syndrome atau yang lebih dikenal dengan PMS. Beberapa hari kemudian, setelah gejala PMS, maka lapisan dinding rahim akan luruh kembali. Dan yang terakhir ada fase iskemi atau premenstrual. Apabila tidak terjadi pembuahan dan implantasi, korpus luteum yang mengsekresi estrogen dan progesteron menyusut. Seiringnya penyusutan kadar estrogen dan progesteron yang cepat, arteri spiral menjadi spasme, sehingga suplai darah ke endometrium fungsional terhenti dan terjadi nekrosis. Lapisan fungsional terpisah dari lapisan basal dan pendarahan menstruasi dimulai. Yang kedua ada siklus ovarium. Nah, siklus ovarium ini merupakan siklus yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar estrogen yang menghambat pengeluaran FSH sehingga kemudian kelenjar hipofisis mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH ini merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Sebelum ovulasi, 1-3 folikel mematang atau matur di dalam ovarium di bawah pengaruh FSH dan estrogen. Lonjakan LH sebelum terjadi ovulasi ini
mempengaruhi folikel yang terpilih. Di mana dalam folikel yang terpilih, oosit yang matang atau folikel degraft istilahnya mengalami atau terjadi ovulasi. Jadi sisa-sisa folikel yang kosong di dalam ovarium berformasi menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini mencapai puncak aktivitas fungsionalnya pada 8 hari setelah ovulasi dan mensekresi hormon estrogen dan progesteron. Apabila tidak terjadi implementasi, corpus luteum berkurang dan kadar hormon progesteron menurun. Sehingga lapisan fungsional endometrium tidak dapat bertahan dan akhirnya luruh. Maka terjadi menstruasi. Nah, dapat dilihat pada gambar itu ada menstruasi cycle. Jadi, hari pertama sampai hari ke-28 atau tiap bulannya wanita itu mengalami menstruasi. Selanjutnya adalah outcome. Tujuan dari treatment semua metode kontrasepsi yaitu untuk mencegah kehamilan. Ada juga manfaat kesehatan yang terkait dengan metode kontrasepsi, yaitu yang pertama, mencegah PMF atau penyakit menular seksual seperti HIV dengan menggunakan kondom saat berhubungan. Yang kedua, memperbaiki keteraturan dalam siklus menstruasi dengan menggunakan kontrasepsi hormonal. Yang ketiga, memperbaiki kondisi kesehatan tertentu dengan kontrasepsi hormonal. Dan yang keempat adalah manajemen perimenopause. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terapi farmakologi. Yang pertama ada spermisida. Nah, spermisida ini mengandung non-oksinol, surfaktan yang menghancurkan dinding sel sperma dan sebagai penghalang untuk mencegah sperma masuk ke dalam serviks OS. Ini tersedia dalam bentuk krim, film, busa, gel, suppositoria, spons, dan selanjutnya ada spons kontrasepsi vaginal mengandung 1 gram spermisida non-oksinol 9. Ini memiliki cekungan seperti lesung pipi yang dapat bisa dilihat di gambar. Di satu sisi agar sesuai dengan leher rahim dan di sisi lain berbentuk lingkaran untuk memudahkan pembersihan. Selanjutnya, kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal mengandung kombinasi estrogen dan progestein atau progesteron saja yang bekerja terutama sebelum terjadinya pembuahan dan mencegah terjadinya pembuahan. Estrogen di Amerika Serikat terdiri atas 3 estrogen sintetis yang ditemukan dalam kontrasepsi hormonal, yaitu etilestradiol, metranol, dan estradiol valproate. Nah, selanjutnya ada progestein. Berbagai progestein tersedia di Amerika Serikat yang memiliki perbedaan dalam aktivitas progestasional serta berbeda dengan efek ekstrogenik, anti-ekstrogenik, dan efek androgenik. Oke, yang selanjutnya oral kontrasepsi. Oral kontrasepsi memiliki efikasi sebesar 99% pada penghalang untuk timbulnya kehamilan. Tetapi pada beberapa produk penggunaan tertentu, 8% masih memungkinkan terjadinya kehamilan. Nah, yang ditakutkan dari oral kontrasepsi ini adalah efek sampingnya yang sangat signifikan. Maka sebab dari itu, kesediaan oral kontrasepsi di masa sekarang ini banyak melakukan pengurangan dosis hormon. Oral kontrasepsi sendiri mengandung estrogen dan progestin yang digunakan selama 21 hari dan diikuti oleh fase plasebo selama 7 hari. Kontrasepsi oral dapat dimulai dengan beberapa metode, yaitu pertama, pada hari pertama pendarahan selama siklus menstruasi. Kedua, pada hari minggu pertama setelah siklus menstruasi dimulai, atau pada hari kelima setelah siklus menstruasi dimulai. Namun, banyak digunakan metode Sunday Start, merupakan metode yang paling populer.
yaitu penggunaan pilnya itu digunakan pada minggu pertama setelah siklus menstruasi dimulai. Nah, bisa dilihat di slide, di sana ada beberapa contoh produk untuk kontrasepsi oral. Selanjutnya, transdermal kontrasepsi. Ini tersedia sebagai patch transdermal atau orthoevra yang mencakup 0,75 mg etinil estradiol dan 6 mg norelgestromin atau metabolit aktif norgestimate. Nah, pada uji coba kooperatif ini menunjukkan patch transdermal sama efektifnya dengan kombinasi kontrasepsi oral pada pasien dengan berat badan kurang dari 90 kg, dan untuk pasien yang berat badannya lebih dari 90 kg ini tidak direkomendasikan sebagai lini pertama. Nah, pada siklus menstruasi, patch ini diaplikasikan pada bagian perut, bokong, dada bagian atas atau lengan atas dan diganti setiap minggu selama 3 minggu. Vagina ring. Nah, cincin vagina ini mengandung etinil estradiol dan etonolgestrel atau nuvaring. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, cincin vagina ini merupakan cincin fleksibel berukuran 54 mm dengan ketebalan 4 mm. Nah, selama periode 3 minggu, cincin ini melepaskan etinil estradiol sekitar 15 mikrogram per hari dan melepaskan etonolgestrel sekitar 120 mikrogram per hari. Nah, pada siklus pertama, cincin ini harus dimasukkan pada atau sebelum siklus hari kelima menstruasi, tetapi dipakai selama 3 minggu lalu dilepaskan selama 1 minggu untuk mencegah perdarahan. Injeksi progestin. Nah, jika terus-menerus terpapar progestin, maka akan menghambat peningkatan luteinizing hormone, sehingga akan menghambat ovulasi. Jika terjadi ovulasi, progesteron akan mengurangi motilitas ovum di tuba falopi. Sekalipun terjadi pembuahan, progestin akan menipiskan endometrium sehingga mengurangi kemungkinan implantasi. Nah, progestin juga ini akan mengentalkan lendir serviks dan menghasilkan penghalang untuk penetrasi sperma. Selanjutnya, DMPA ini diberikan setiap 3 bulan baik dengan injeksi intramuskular pada otot gluteal dan deltoid atau secara subkutan di perut atau paha dalam waktu 5 hari setelah menstruasi. Meskipun suntikan ini dapat menghambat ovulasi hingga 14 minggu, dosis harus diulang setiap 3 bulan untuk memastikan kontrasepsi berkelanjutan. Selanjutnya ada long-acting reversible kontrasepsi. Nah, long-acting reversible kontrasepsi ini sangat efektif mencegah kehamilan, tetapi efeknya cepat berubah saat dihilangkan atau tidak digunakan lagi. Long-acting reversible kontrasepsi ini tidak memerlukan upaya atau kepatuhan pasien setelah dimasukkan atau digunakan, dan tingkat kemanjurannya serupa dengan pilihan bedah seperti ligasi tuba. Long-acting reversible kontrasepsi ini terdiri atas 2, yaitu subdermal progestin implant dan intrauterine device atau IUD. Berikutnya ada subdermal progestin implant. Subdermal progestin implant ini contohnya Nexplanon yang berukuran panjang 4 cm dan ditempatkan di bawah kulit lengan atas menggunakan preloaded inserter. Kandungan dari Nexplanon ini adalah 68 mg etonogestrel. Implan ini dimasukkan di antara hari pertama dan hari kelima dari siklus menstruasi wanita yang tidak pernah menggunakan kontrasepsi hormonal. Implan ini kemudian melepaskan etonogestrel rata-rata 60 mikrogram per hari untuk bulan pertama dan berkurang hingga rata-rata 30 mikrogram per hari pada akhir 3 tahun penggunaan yang direkomendasikan. Selain itu ada intrauterine device atau IUD. 4 jenis IUD ini kesemuanya berbentuk huruf T. Jenis-jenis IUD antara lain dengan tembaga, contohnya Paragard, dan levonorgestrel, contohnya Mirena, Skila, dan Liletta. Mekanisme aksinya yaitu penghambatan migrasi sperma, merusak sel telur atau mengganggu transportasi, dan mungkin merusak sel telur yang dibuahi. Mekanisme tambahan karena adanya progestin lokal dapat menekan endometrium dan penebalan lendir serviks. Perlu perhatian khusus dikarenakan tidak boleh pada wanita hamil, radang panggul, irritable bowel syndrome atau PMS, nifas atau sepsis post-abortus, cervicitis purulent, pendarahan vagina abnormal, atau yang tidak terdiagnosis, dan lain-lain. Penggunaan ini efektif pada 10 tahun penggunaan.
Yang terakhir ada kontrasepsi emergensi atau kontrasepsi darurat. Kontrasepsi ini bertujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan setelah melakukan hubungan seksual tanpa pengaman atau menggunakan pengaman yang tidak memadai, seperti kerusakan pada kondom. Produk modulator reseptor progesteron direkomendasikan sebagai lini pertama dengan mekanisme utamanya menghambat atau menunda terjadinya ovulasi. Rekomendasi pemberiannya pada 72 jam atau 3 hari dari hubungan seksual tanpa pengaman tersebut. Pemilihan metode. Memilih metode kontrasepsi harus melibatkan pasien, dokter, dalam mengambil keputusan bersama. Farmakoterapi kontrasepsi harus dipersonalisasi dengan mempertimbangkan hasil yang diinginkan. Dalam pelaksanaan program KB ini, faktor yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi antara lain adalah efektivitas, keamanan, frekuensi, pemakaian, efek samping, umur, pemberian informasi, dukungan suami, serta kemauan dan kemampuan melakukan kontrasepsi secara teratur dan benar. Dan masih banyak lagi pertimbangan yang lain. Nah, di slide dapat dilihat beberapa metode pemilihan terapi serta evidence dan pertimbangan kondisi-kondisi saat pemberian. Selanjutnya, pemilihan metode 1. Implan levonorgestrel sinoimplan. Pertama-tama, dipastikan dulu bahwa pengguna tidak hamil. Jika pengguna tidak hamil, sinoimplan dapat digunakan pada 7 hari awal siklus menstruasi. Juga perlu dilakukan pengukuran tekanan darah sebelum menggunakannya. Kemudian, pemeriksaan seperti pemeriksaan payudara, pemeriksaan panggul, screening kanker serviks, dan lain-lain tidak signifikan terhadap keamanan dan efektivitas penggunaan sinoimplan. Lalu, implan ini dapat dipasang hingga 4 tahun dan tidak perlu pengecekan rutin untuk implan ini. Sedangkan penilaian grade untuk kualitas buktinya tidak ada bukti langsung dan rendah, sedangkan kekuatan rekomendasinya kuat. 2. Kontrasepsi suntik progestin DMPA yang diberikan secara subkutan. Pertama-tama, perlu dipastikan dulu bahwa pengguna tidak hamil. Jika pengguna tidak hamil, DMPA subkutan dapat diberikan pada 7 hari awal siklus menstruasi. Juga perlu dilakukan pengukuran tekanan darah sebelum menggunakannya. Kemudian pemeriksaan lain seperti pemeriksaan payudara, pemeriksaan panggul, screening kanker serviks, dan lain-lain tidak signifikan terhadap keamanan dan efektivitas penggunaan DMPA subkutan. Lalu, suntikan ulang DMPA subkutan diberikan setiap 3 bulan. Untuk penilaian grade kualitas bukti, tidak ada bukti langsung dan sangat rendah, sedangkan kekuatan rekomendasinya kuat. Untuk metode 3, 4A, dan 4B bisa dilihat langsung pada video ya. Selanjutnya adalah terapi non-farmakologi. Yang pertama, metode KB kalender. Pasangan yang tidak berkeinginan untuk membuahi atau mempunyai keturunan dapat menggunakan metode pantangan, yaitu menghindari hubungan seksual selama hari-hari ketika masa subur. Kelemahan utama metode ini adalah tingkat kehamilan yang relatif tinggi dan kemampuan menghindari hubungan seksual dalam beberapa hari selama siklus subur. Yang kedua yaitu teknik barier atau penghalang. Efektivitas metode ini secara eksklusif tergantung pada motivasi untuk menggunakan secara konsisten dan benar. Metode ini termasuk penggunaan kondom, diafragma, tutup serviks, dan spons. Contohnya, kondom pada pria akan berfungsi sebagai penghalang mekanis sehingga mencegah kontak langsung antara vagina dengan semen, lesi genital, dan penyakit menular seksual. Kekurangan utama metode ini adalah tingkat kegagalan yang lebih tinggi daripada kebanyakan kontrasepsi hormonal. Dengan demikian, pemberian konseling dan resep lanjutan untuk kontrasepsi darurat direkomendasikan untuk menggunakan metode penghalang sebagai kontrasepsi utama. Ini daftar pustaka yang kami gunakan.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan didiskusikan di forum diskusi. Terima kasih. See you again.